Contoh soal baper atau larutan penyangga. Dimasukkan ke dalam gelas 25 liter HCH3COO atau disebut juga dengan asam asetat dengan konsentrasi 0,1 m dan 25 liter NaCH3COO atau natrium asetat dengan konsentrasi 0,1 m dan diketahui konstanta asam lemah atau asam asetat 10⁻⁵. Pertanyaannya, berapa pH baper di atas? Pertanyaan yang B, jika pada larutan di atas ditambah 5 liter HCl dengan konsentrasi 0,01 m, berapa pH-nya? Jadi ke dalam gelas dimasukkan 25 liter asam asetat 0,1 m dan ditambahkan lagi 25 liter natrium asetat 0,1 m. Jadi sehingga volume dalam larutan sini menjadi 50 liter. Nah, sebelumnya bisa juga kita menghitung berapa pH asam asetat mula-mula sebelum dicampur. Dan ini sebenarnya tidak ada dalam pertanyaan di soal. Jadi karena asam asetat adalah asam lemah, dia terion sebagian, maka konsentrasi H+-nya adalah akar dari konstanta asam atau Ka dikali konsentrasi asam atau Ca. Konstanta asamnya 10⁻⁵, konsentrasi asamnya 10⁻⁴, sehingga menjadi 10⁻⁻⁶. Dan akarnya kita buka, dan ini akar 2, sehingga 10⁻⁻⁶ dibagi 2 menjadi 10⁻⁻⁴. Kemudian kita masukkan dalam rumus pH. pH sama dengan min log H+. Jadi min log 10⁻⁻⁴ sama dengan 3. Selanjutnya, bisa juga kita menghitung pH garam, ya, natrium asetat. Karena ini garam yang berasal dari asam lemah dengan massa kuat, maka konsentrasinya adalah, konsentrasi H+-nya adalah akar dari Kw atau konstanta air dikali Ka atau konstanta asam dibagi konsentrasi garam. Kw 10⁻⁻⁴, konstanta asam 10⁻⁻⁵, konsentrasi garam 10⁻⁻⁴, sehingga jadi 10⁻⁻⁴ bagi 1 menjadi 10⁻⁻18. Dibuka kurungnya menjadi 10⁻⁻9. Kemudian pH min log H+ dimasukkan ke dalam 10⁻⁻9 min log 10⁻⁻9 menjadi 9. Sekarang kita hitung pH dari baper. Di volume larutan 25 liter asam asetat dengan ditambah 25 liter natrium asetat menjadi 50 liter. Konsentrasi asam asetat mula-mula 0,1 m atau 0,1 mol per liter. Nah, di dalam 25 liter asam asetat dengan konsentrasi 0,1 m bisa kita hitung molnya. Jadi molaritas sama dengan mol per liter. Jadi kalau kita mencari mol sama dengan liter atau volume dikali molaritas. Jadi 25 kali 0,1 sama dengan 2,5 mol. Jadi di dalam 25 liter asam asetat dengan konsentrasi 0,1 m terdapat 2,5 mol asam asetatnya. Konsentrasi asam asetat dalam volume 50 adalah mol asam asetat dibagi volume asam asetat ditambah volume garamnya. Jadi
2,5 mol dibagi 50 sama dengan 0,05 mol per liter atau 0,05 M. Sekarang kita lihat konsentrasi garam CH3COONA. Mula-mula 0,1 M artinya sama dengan 0,1 mol per liter. Nah, di dalam 0,1 M dengan volume 25 liter ini berapa mol? Jadi kita kalikan volume dengan molaritasnya. Jadi 25 kali 0,1 sama dengan 2,5 mol. Nah, sekarang berapa konsentrasi garam asetat di dalam volume 50 liter? Jadi mol NaCH3COO dibagi volume larutannya. Jadi 2,5 mol dibagi 50 di 0,05 mol per liter atau 0,05 M. Sekarang kita masuk, sehingga kesimpulannya sudah diperoleh konsentrasi asam yang baru 0,05 M, garam yang baru, dan konsentrasi asam yang baru juga 0,05 M. Dan ini kita selanjutnya menghitung konsentrasi ion H+ di dalam larutan baper. Jadi sama dengan konstanta asam dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam. Ka-nya sudah diketahui 10⁻⁵, konsentrasi asam 0,05, konsentrasi garam juga 0,05, sehingga diperoleh hasil 10⁻⁵. Selanjutnya kita menghitung pH baper. pH adalah min loh konsentrasi H+ sama dengan min loh 10⁻⁵ sama dengan 5. Jadi pH baper adalah 5. Nah, ke dalam larutan ini ditambahkan 5 liter HCl dengan konsentrasi 0,01 M. Nah, berapa pH-nya? Jadi fungsi dari larutan penyangga atau baper adalah untuk mempertahankan harga pH. Jadi kalau pH ditambah sedikit asam, maka relatif tidak turun pH-nya, dan ditambah sedikit basa juga relatif tidak naik pH-nya. Nah, HCl yang kita tambahkan 5 liter, dan volume sebelumnya 50 liter, sehingga total volume larutan menjadi 55 liter. HCl yang digunakan 5 liter dengan konsentrasi 0,01 M. Nah, molnya sama dengan volume dikali molaritas. Jadi 5 liter dikali 0,01 sama dengan 0,05 mol. Dengan penambahan 5 liter HCl akan terjadi reaksi berikut. Nah, sebelum kita tulis reaksinya, kita pahami dulu bahwa asam asetat adalah asam lemah, dia terion sebagian, dan garam asetat termasuk elektrolit kuat akan terion sempurna. HCl termasuk asam kuat juga terion sempurna. Jadi yang terjadi pertama, terjadi ionisasi dari asam asetat menjadi CH3COO ditambah ion H+. Tapi sedikit yang membentuk ion ini. Sebagian besar masih dalam bentuk asam asetatnya. Hanya sedikit yang menjadi CH3COO- dan H+-nya. Yang kedua, garam Na asetat, karena dia termasuk elektrolit kuat, dia terion sempurna. Semuanya nanti terurai menjadi Na+ dan CH3COO. Yang ketiga, HCl juga termasuk asam kuat dan terion sempurna. Jadi semua HCl akan terion menjadi Cl- dan H+. Dari 3 reaksi ini, jumlah CH3COO dan H+ yang pertama ini sangat sedikit karena terion sebagian.
Sedangkan jumlah ion Na dan CH3COO sangat banyak karena termasuk elektrolit kuat, dan ion Cl- dan H+ juga sangat banyak karena terion sempurna. Nah, di dalam larutan tentu ion yang positif akan mencari ion yang negatif dan ion negatif akan mencari ion yang positif. Maka di sini ada Na yang positif, nanti dia akan mencari pasangan yang negatif, Cl, kemudian hidrogen yang berasal dari H+ yang bermuatan positif juga akan mencari anion yang bermuatan negatif. Nah, dalam hal ini, maka ion H+ akan berikatan dengan CH3COO. Kenapa tidak dengan H+ di sini? Kemudian kenapa H+ di sini tidak berikatan dengan asam asetat di sini? Itu karena jumlah ion asetat di sini dan ion H+ itu jumlahnya sedikit sekali. Makanya ion H+ dari HCl akan berikatan dengan CH3COO- dari NaCH3COO. Nah, karena ini nanti akan berikatan, maka jumlah garam nanti akan berkurang. Ya, jumlah garam akan berkurang karena CH3COO-nya akan berikatan dengan H+. Tetapi jumlah asam asetat atau HCH3COO akan bertambah karena ini nanti akan bereaksi CH3COO akan berikatan dengan H+ terbentuk HCH3COO. Jadi asam asetatnya bertambah sedangkan Na asetatnya berkurang. Berapa pertambahan asam asetat? Kita lihat di sini karena jumlah ion H+ yang karena ion HCl-nya 0,05 mol, artinya jumlah H+-nya juga 0,05 mol, maka ini yang bereaksi sebanyak 0,05 mol akan berikatan dengan 0,05 mol ion asetat dan menghasilkan asam asetat sebanyak juga 0,05 mol karena koefisiennya sama-sama 1. Maka jumlah asam di sini bertambah sebanyak 0,05 mol. Kemudian garamnya di sini akan berkurang sebanyak 0,05 mol. Nah, asam asetat mula-mula 2,5 mol, tentu nanti akan bertambah menjadi dengan 0,05 mol. Sedangkan NaCH3COO mula-mula 2,5 mol akan berkurang karena ada 0,05 mol. Ya, berkurang sebanyak 0,05 mol. Nah, kita lihat reaksinya. Jadi asam asetat akan bertambah sebanyak mol CH3COO yang baru, jadi 0,05 mol. Ini asam asetat mula-mula, ini asam asetat HCl yang baru dibagi 55 liter, dapat 0,046363 mol per liter. Ini adalah konsentrasi asam asetat yang baru setelah ditambah HCl. Sekarang kita lihat konsentrasi NaCH3COO yang baru. Nah, NaCH3COO yang baru akan berkurang sebanyak 0,05 mol. Ya, nah dibagi volume larutan 55 liter sehingga diperoleh konsentrasinya 0,044545 mol per liter. Nah, sekarang kita hitung pH paper. Jadi berapa konsentrasi H+-nya setelah penambahan HCl. Jadi konstanta asam dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam. Kita masukkan ke sini. Ka-nya 10⁻⁻⁵. Konsentrasi asam 0,044363 dan konsentrasi garam 0,44545 sama dengan 1,041 kali 10⁻⁵.
Jadi pH sama dengan min loh H plus, pH sama dengan min loh 1,041 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikurang loh 1,041. Nilainya 4,999. pH buffer sebelum ditambah HCl 5. Ketika ditambah HCl sebanyak 5 liter dengan konsentrasi 0,01 m menjadi 4,999. Artinya tidak terjadi penurunan yang signifikan dari nilai pH buffer ini akibat penambahan asam. Ya, kenapa tidak turun? Karena dia bersifat sebagai buffer, fungsinya mempertahankan harga pH.